Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tegal akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Esti Indah Fajarwati dari SMP Negeri 1 Paget Barat. Dan saya Usnul Khotimah dari SD Negeri Jatiwangi 03. Saya Nusturah dari SD Negeri Jatiwangi 01. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kusnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dengar Bu Kusnul mau mengadakan coaching ya sama Bu Noktura. Betul sekali Bu. Ya, sebelum nanti melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Kusnul. Nah, sebelumnya ini Bu Kusnul harus memperhatikan dulu rubrik penilaian yang nantinya akan saya nilai. Kemudian juga apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti Bu Kusnul apakah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee nanti merespon dari pertanyaan Bu Kusnul. Juga jangan lupa harus ada prinsip coaching, misalnya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Bu Kusnul, kompetensi apa yang ingin Bu Kusnul kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Jadi 3 hal itu Iya, yang Bu. ingin dikembangkan. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira mana yang spesifik yang akan Bu Kusnul observasi? Lebih spesifiknya nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif apa yang nanti disampaikan oleh coachee. Jadi 2 hal itu ya yang Betul akan sekali Bu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, ini indikator apa yang akan dilakukan untuk coaching kali ini? Indikatornya adalah nantinya coachee mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan potensi yang dimiliki dan kekuatan yang ada pada diri coachee. Gitu ya. Kemudian untuk berikutnya nanti saya akan mengamati coachingnya akan dilakukan oleh Bu Kusnul sama Bu Noktura. Untuk ini Pak observasinya sampai di sini dulu, sampai ketemu episode berikutnya. Terima kasih Bu Kusnul. Sama-sama Bu Esti. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Nok. Minta waktunya sebentar bisa Bu? Bisa sekali, gimana? Ada apa? Iya, saya mau menceritakan ini Bu. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saya. Oh iya. Silahkan cerita saja Bu, silahkan. Iya ini Bu. Saya kepikiran murid saya kelas 5 namanya Mutia. Itu tidak bisa bergaul dengan temannya Bu. Ketika istirahat, dia lebih suka menyendiri di kelas. Ketika temannya sedang bermain lompat tali, ada yang lari-larian, dia lebih baik menggambar, menulis. Itu seperti itu Bu. Kan saya lihatnya jadi kasihan. Seperti itu masalah saya Bu. Iya. Jadi ini permasalahan Bu Nok ya. Bisa saya garis bawahi bahwa ada muridnya Bu Nok yang ternyata kurang bergaul seperti itu. Jadi tujuan kita hari ini gimana Bu? Iya, saya itu kepengen Mutia itu nantinya itu bisa bergaul dengan temannya Bu, sehingga ketika dewasa nanti dia dapat bersosialisasi dalam lingkungan, baik di sekolah maupun masyarakat, seperti itu Bu. Iya betul sekali Bu. Kira-kira nih kekuatan apa yang dimiliki Ibu sehingga tujuan tadi dapat tercapai Bu? Iya, saya mungkin itu ya nantinya akan melakukan berbagai upaya Bu, dengan kemampuan yang saya miliki, nanti dengan mengajak kolaborasi tentunya yang bisa saya ajak kerjasama itu agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ya, betul sekali Bu. Kemudian diceritakan kembali bisa Bu, barangkali detailnya, mungkin kejadian tersebut kapan, di mana, seperti itu. Iya,
Kalau saya sih tahunnya baru pas ketika saya mengajar di kelas 5 Bu. Kebetulan saya di Jatiwangi kan pas ajaran baru ya Bu. Saya baru masuk kelas, kok tak perhatikan ada satu anak itu ketika istirahat itu suka menyendiri itu Mutia. Terus secara berhari-hari terus menerus masih seperti itu juga. Nah, itu membuat saya prihatin Bu. Berarti tapi saya sudah tanya ke guru kelas 1, 2, 3 dan 4. Katanya itu dari dulu memang seperti itu dari kelas 1. Baik. Mungkin bisa diceritakan lagi kira-kira Bu, faktor penyebabnya apa ya Bu yang menyebabkan Mutia itu menjadi pendiam? Kira-kira apa Bu? Ya saya sudah tanya ke orang tuanya ya Bu. Tentunya kan kita mencari tahu dulu dari lingkungan rumahnya bagaimana keluarganya. Kata ibunya Mutia, dulu itu dia itu kena penyakit kejang pas umur 5 tahun. Jadi dia itu agak lambat dalam berpikir, terus dalam bicara juga kurang nyambung sama temennya. Jadi dia itu intinya minder, seperti itu faktornya Bu. Iya. Jadi ada faktor kesehatan juga ya Bu yang mempengaruhi. Iya, Iya. Ibu menghadapi situasi seperti ini bagaimana Bu? Ya saya sih menghadapi situasi seperti ini pengen cepat segera terselesaikan agar Mutia bisa bergaul seperti itu. Tepat sekali Bu. Kira-kira kalau kita buat angka nih dari angka 1 sampai 10, Mutia ada di level berapa ini Bu? Ada di level 5 nih. Bu Nok ingin meningkatkan ke level berapa kira-kira? Level 7 dulu saya rasa cukup. Iya, bertahap ya Bu ya? Bertahap, Bu. Iya, tepat sekali. Nah, rencana kedepannya agar untuk ke level 7 itu bagaimana? Yang rencana aksi yang rencananya Bu Nok akan lakukan? Iya, yang pertama nih saya akan mengajak orang tua Mutia untuk bekerja sama agar sesering mungkin di rumah itu Mutia sering diajak keluar rumah, jalan-jalan, entah kemana, entah kondangan, agar terbiasa melihat keramaian, jadi terbiasa berinteraksi dengan sesama seperti itu Bu. Mungkin ada strategi lain Bu yang akan Ibu lakukan? Iya ada Bu, di sekolah mungkin ya nanti rencananya itu temennya Mutia nanti tak suruh mengajak Mutia lagi untuk bermain bersama Mutia ya, untuk mungkin langsung bercanda seperti yang lainnya sih belum bisa mungkin, tapi kan setidaknya Mutia merasa nyaman dulu dengan teman sekelasnya seperti itu. Ya, tepat sekali Bu. Nah, tadi strategi yang sudah Ibu utarakan, kira-kira nih kapan mau dimulainya, kemudian berapa waktu yang Ibu butuhkan kira-kira ini? Saya akan memulainya secepatnya, besok Bu saya akan Oh, iya. memulainya, langsung saya akan ke rumahnya Mutia seperti itu. Kira-kira butuh berapa waktu lamanya Bu ya? Lamanya tidak mungkin ya langsung secepat kilat, mungkin 2 mingguan Bu. Iya, Yang 2 saya minggu cukup butuhkan. lah ya Bu ya. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap aksi nyata dari Bu Nok? Ya nantinya setelah ini ya nanti saya akan memantau terus perkembangan Mutia dan saya akan melakukan pemantauan serta meningkatkan kepercayaan diri dari Mutia secara terus-menerus. Ya, betul Bu. Kemudian siapa saja nih Bu yang nantinya dilibatkan dalam membantu menjaga komitmen tersebut? Yang saya libatkan tentunya keluarga ya, berarti orang tua dari Mutia. Dan yang kedua, teman-teman dari Mutia yang nantinya itu akan mengajak berinteraksi langsung di sekolah. Iya, betul sekali Bu. Nah, Ibu setelah coaching ini saya kira sudah bagus ya Bu ya rencananya Bu Nok ke depannya. Kemudian tindak lanjutnya nih Bu dari pertemuan kita kali ini apa Bu rencananya? Rencananya nanti ketika ini ya nanti kan saya akan dilaksanakan terus menerus. Setelah 2 minggu saya akan menghubungi Bu Husnu lagi. Oh, Saya iya. akan menceritakan Iya, iya. perkembangan dari Perkembangan. Mutia. Iya.
betul sekali Bu. Nanti jangan segan ya Bu ya, misalnya nanti kita lihat perkembangan dari Mutia itu seperti apa, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Wah, jadi kesimpulannya bagaimana ini kita sudah ngobrol nih panjang lebar, bagaimana perasaannya Bu Nok. Iya, saya merasa lega Bu dengan cerita ke Bu Husnul. Itu saya dapat menemukan ide baru. Bagaimana sih ya mengatasi yang seperti ini. Tadinya itu saya udah bingung mau ngapain, tapi setelah bercerita ke Bu Husnul, saya jadi menemukan ide baru dan alhamdulillah pikiran saya udah plong, tenang Bu. Iya Bu, bersama-sama ya Bu kita ketika ada permasalahan setidaknya dengan bercerita menjadi lega seperti itu Bu. Baik Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini, kita tutup dulu. Ya, terima kasih ya Bu Husnul. Iya, sama-sama Bu Nok. Iya, semangat ya Bu ya. Ya, semangat Bu. demi anak didik kita. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nok. Husnul tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nok ya. Iya sudah Bu, alhamdulillah. Berjalan dengan lancar. Lancar Bu, lancar. Nah, sebelum penutupan ya Bu Husnul, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, tadi yang sudah Bu Husnul lakukan saat coaching ya sama Bu Nok, ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching. Nih, bagaimana Bu Nok melakukan coaching ini kaitannya dengan indikator tersebut? Iya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta tentunya. Saya mulai menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusinya. Seperti itu Bu. Oke ya Bu Husnul, bagus. Kemudian dari pengamatan saya, menurut saya ya tadi dalam coaching Bu Husnul sama Bu Nok itu sudah berjalan sangat bagus ya, baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan Tirta ya. Tadi Bu Husnul juga sudah menggali pertanyaan berbobot kepada Bu Nok, sehingga akhirnya Bu Nok itu bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dialami oleh Bu Nok ya. Nah, dari pertanyaan yang tadi ini yang terakhir ya Bu Husnul, yang akan saya tanyakan, ini kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin dikembangkan oleh Bu Husnul ini berdasarkan dari hasil coaching tadi? Tentunya yang ingin saya lakukan Bu untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki itu, saya harus lebih memahami lagi prosesnya, sehingga nantinya itu saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Ya mungkin dengan tadi terus menerus melakukan coaching dengan alur Tirta Bu tentunya. Ya, mudah-mudahan itu bisa dijalankan ya Bu Husnulnya. Nah, ini kedepannya nanti Bu Husnul bisa lebih baik lagi ya. Demikian pasca observasi hari ini Bu Husnul, semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Amin. Ya. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti. Sama-sama.